Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan yang sehat dan selalu disertai dengan kebahagiaan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya, Rosyadah Kaila Jasmine Aura Fankis, akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai akhlak berteman dengan non-muslim. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dunia ini dihuni oleh manusia yang beragam. Tidak hanya umat muslim saja, tetapi umat non-muslim juga cukup mendominasi. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk kita berinteraksi dengan mereka seperti dalam kehidupan bersosial, yaitu pertemanan. Sejatinya dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat, kita sebagai makhluk sosial dianjurkan untuk menjalin hubungan pertemanan dengan siapa saja, asalkan dapat saling menguntungkan serta memberikan pengaruh yang positif dan manfaat bagi sesama. Lantas, bagaimana jika seorang muslim berteman dengan seorang non-muslim? Apakah hal tersebut diperbolehkan oleh Islam? Dalam Islam, tidak ada larangan untuk kita sebagai seorang muslim berteman dengan seorang non-muslim, dengan catatan bahwa selama tidak berkaitan dengan agama. Maksudnya begini, jika teman non-muslim itu mengajak kepada kemungkaran dan keburukan, seperti mengajak kita untuk menjauhi Allah, melanggar agama, maka hal itulah yang tidak diperbolehkan. Dalam Quran Surat Luqman ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'hum wa sahibahuma fid dunya ma'ruf wattabi' sabila man anaba illa summa illa marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Berdasarkan kutipan ayat tersebut, jelas bahwa kita sebagai seorang muslim dilarang untuk mematuhi perintah orang-orang yang memaksa untuk mempersekutukan Allah. Apabila dikaitkan dengan pertemanan seorang muslim dengan non-muslim, maka sungguh jelas itu dilarang jika mereka mengajak kita kepada keburukan. Namun, sebaliknya, jika pertemanan antara seorang muslim dengan seorang non-muslim ini justru menjunjung tinggi nilai toleransi, maka hal tersebutlah yang diperbolehkan. Sebab, hukum asalnya adalah semua bentuk pergaulan dan muamalah yang dibutuhkan oleh manusia adalah dimubahkan atas umat manusia. Allah pun telah menjelaskan bahwa orang-orang muslim tidak dilarang untuk mengadakan hubungan yang baik dengan non-muslim. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran Surat Mumtahanah ayat 8 sampai ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina
lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa'ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pada ayat 8, Allah menerangkan bahwa Allah tidak melarang untuk seorang muslim yang beriman berbuat kebaikan, mengadakan hubungan persaudaraan, muamalah, tolong-menolong, dan bantu-membantu dengan orang yang beragama non-muslim, selama mereka tidak memiliki niat menghancurkan Islam dan kaum muslimin, serta tidak mengusir umat muslim dari negeri mereka. Bergaul dan bertemanlah dengan baik karena Allah. Bergaul dan bertemanlah dengan baik karena Allah menyukai orang yang adil dalam pergaulan dan hukum. Sedangkan pada ayat 9, Allah menerangkan bahwa Allah hanya melarang kaum muslimin tolong-menolong dengan orang-orang yang menghambat atau menghalangi manusia di jalan Allah dan memurtadkan kaum muslimin sehingga pindah ke agama lain, memerangi, mengusir, dan membantu pengusir kaum muslimin. Sehingga perlulah kita senantiasa untuk saling bertoleransi, menghargai, menghormati perbedaan. Jalin hubungan pertemanan dengan non-muslim dengan baik, saling mengingatkan satu sama lain mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab di zaman yang semakin maju ini, kita dituntut untuk bisa bergaul dengan siapa saja tanpa adanya diskriminasi. Mungkin cukup sekian ceramah pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.